dalam tas, kemudian rapikan tempat duduk serta mejanya. Yang ada di meja hanya alat tulis serta bukunya aja. Dapat dimengerti? Baik, Bu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas silakan Mbak Kaila untuk dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Kaila sudah dipimpin doanya. Semoga doa yang telah kita panjatkan diterima oleh Allah sehingga ilmu yang kita akan pelajari hari ini akan bermanfaat ke depannya. Sebelumnya Ibu akan membacakan absensi bagi siswa yang Ibu panggil namanya, nanti tunjuk tangan serta katakan hadir. Mengerti? Mengerti. Baik, Nisa hadir, Kiki hadir, Samri hadir, Amin hadir, Dina hadir, Rahmi hadir, Kaila hadir, Alia hadir. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, baik anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang ingat teori apa saja? Teori Persia, terus Gujarat, terus Cina, terus Arifin, satu lagi? Makar. Iya, pintar. Alhamdulillah anak-anak semua masih ingat ya. Nah, kemarin kita belajar tentang teori Gujarat. Ada yang masih ingat apa itu teori Gujarat? Oke, baik. Ibu akan mengingat kembali untuk kalian. Nah, teori Gujarat itu adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan orang-orang dari Gujarat, yaitu diperkirakan hadir atau datang ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Hari ini kita akan menuju sesuatu hal yang lebih spesifik, yaitu adalah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, yang mana hari ini Ibu harapkan anak-anak semua dapat mengidentifikasi 4 wali songo secara benar. Kemudian anak-anak semua juga dapat mempresentasikan di depan secara benar dan sistematis. Nah, sebelumnya Ibu ada pertanyaan nih. Ketika Ibu bilang wali songo, apa sih yang ada di benak kalian? Apakah nama-nama sunan atau makam atau lagu atau legenda? Siapa? Coba Mbak Kiki. Kalau misalnya Ibu bilang wali songo, apa yang di benak Mbak
Dan Songo dari bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum Wali Songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia sudah duluan mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka nggak cuma jualan, tapi juga mengenalin Islam ke penduduk sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo itu terbentuk. Mereka gak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih membaur dengan budaya lokal, bikin masyarakatnya tunduk, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada nggak pendidikan di pesantren, pernikahan dengan saudara
Syahid. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam lewat seni wayang dan gamelan. Ia menyelipkan kalimat syahadat dan nilai-nilai Islam di dalam pertunjukannya. Biasanya Sunan Kalijaga membawa kisah Mahabharata dan Ramayana, di mana tokoh-tokohnya ini diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam. Hanya beliau disebut sebagai wali yang membawa pengaruh paling besar dibanding wali-wali lainnya. Yang kedelapan, Sunan Muria atau dengan nama lain Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, Kota Kudus. Cara pendekatannya sama seperti ayahnya, yaitu dengan menggunakan media elektronik dan kemampuan Jawa. Perbedaannya, kalau Sunan Kalijaga itu targetnya untuk semua orang, sedangkan kalau Sunan Muria targetnya berfokus kepada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Ia melakukan dakwah di sekitar Gunung Jati, Cirebon, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan pendekatan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam pada tokoh-tokoh penting Cirebon. Dia menikahi 6 wanita yang berisi tubuh raja yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada 1525 Masehi, beliau berhasil melebarkan sayap dakwahnya dengan membangun kerajaan Islam di Bali. Jadi, berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka telah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita berbeda banget ya. Gimana? Nah, anak-anak, itu dia video yang ibu tayangkan tadi. Seperti yang ibu jelaskan tadi, hari ini anak-anak semua hanya belajar 4 Wali Songo. Nah, untuk itu ibu akan menjelaskan ulang 4 Wali Songo yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Ada yang ingat nama asli beliau siapa? Maulana Muhammad Ibrahim. Iya benar. Nama Sunan Gresik yang asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau itu adalah bapak para wali, yang artinya beliau itu adalah wali pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Gresik ini berdakwah melalui ekonomi dan sosial, di mana beliau melakukan perdagangan di pelabuhan dan pasar. Beliau juga mengajarkan kepada masyarakat untuk berdagang, kemudian bercocok tanam dan lain sebagainya. Serta beliau juga membantu masyarakat miskin pada saat itu. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel, ada masih ingat nama asli beliau? Raden Rahmat. Ya betul, Mbak Kiki. Nama beliau yaitu Raden Rahmat. Nah, beliau itu dikabarkan adalah anak dari Sunan Gresik. Nah, dakwah yang beliau pakai adalah pendidikan dan ekonomi. Jadi Sunan Ampel ini mempunyai pengaruh besar di pendidikan. Nah, contohnya yaitu beliau membangun pesantren Ampel Denta yang terletak di kota Surabaya. Kemudian beliau juga menikahkan anaknya kepada Raja Brawijaya V. Kemudian ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini nama aslinya yaitu Makhdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini disebutkan adalah wali yang paling kreatif karena bisa dilihat dakwah yang beliau gunakan yaitu seni musik, di mana beliau menggunakan tembang atau lagu dan alat musik gamelan Jawa dalam proses berdakwahnya. Seperti yang tadi kita lihat di YouTube atau video tadi, salah satu karya beliau yaitu lagu Tombo Ati yang sampai sekarang masih populer dan dipopulerkan oleh penyanyi Religi Opik. Yang terakhir yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini memiliki nama asli yaitu Raden Said atau Raden Mas Said. Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu wali yang sangat toleran dengan budaya lokal, di mana bisa dilihat beliau berdakwah dengan seni pertunjukan, yang mana beliau tidak menghapuskan budaya
Setelah kalian menyimak video serta PPT yang telah Ibu paparkan tadi, sekarang adalah waktunya kalian untuk Ibu berikan tugas serta kalian berdiskusi pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada kalian. Nah, tugasnya adalah di sini Ibu memiliki dua buah amplop, yang mana isinya adalah kartu. Di dalamnya itu ada identitas Wali Songo. Nah, di sini juga ada satu nama Wali Songo yang harus kalian susun. Jadi nantinya kalian menyusun kartu-kartu ini di dalam ke kertas kartu ini, kemudian disusun secara vertikal. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah apa penyebab dakwah Wali Songo diterima oleh masyarakat pada saat itu. Untuk itu, Ibu akan membagikan dua kelompok. Yang di depan yaitu untuk kelompok 1 dan belakang kelompok 2. Nah, silakan anak-anak membentuk kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, boleh meningkat, boleh di bawah, boleh di atas. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Kalian bisa mencari sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut dari internet, dari buku, dari Google Scholar. Untuk itu diizinkan untuk memakai HP-nya untuk mencari sumbernya. Untuk penyusunan shortcut serta mencari jawaban apa yang tadi Ibu berikan, Ibu beri waktu selama 3 menit ya. Ya, Bu. Kelompok ini dapat sunan apa nih? Sunan Bonang. Apa itu metode dakwahnya? Pakai gamelan ya. Coba nanti apa hubungan gamelan dengan dakwah ya. Baik, Bu. Di bawah nih. Kamu dapatnya apa nih? Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga apa? Ininya metode dakwahnya. Iya, yang kulit. Ini jangan dong. Ini poin-poinnya seperti itu nggak? Ini nggak bakal ada. Udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya. Ibu mau setiap kelompok mengirimkan 2 orang untuk presentasi di depan. Siapa kelompok mana dulu yang mau maju? Satu, silakan maju Mbak. Baik, Mister dan saran, kami nomor 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang Sunan Bonang, yang dimana nama asli beliau adalah Makdum Ibrahim. Kemudian beliau berdakwah melalui seni musik dan juga gamelan atau kembang. Adapun dakwah beliau menggunakan gamelan atau seni musik itu menggunakan pendekatan kultural melalui seni dan kearifan lokal yang di mana pemanfaatan seni dan budaya lokal, kemudian ada akulturasi budaya dan pendekatan yang berdamai dan moderat. Baik, kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sebelum kelompok 2 maju, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dan menambahkan apa yang telah kelompok 1 sampaikan. Jadi Sunan Bonang itu strategi dakwahnya adalah akulturasi budaya, yang mana beliau menambahkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya-budaya yang ada tanpa menghapus dan mengubah isinya. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju ke depan perwakilannya.
yang nama aslinya adalah Raden Said. Nah, metode dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga itu menggunakan seni pertunjukan dengan wayang kulit. Nah, kenapa sih Sunan Kalijaga itu dakwahnya diterima oleh masyarakat? Karena pendekatan dengan yang kultural dan adaptif dengan menggunakan seni budaya Jawa sehingga ajaran Islam bisa menyatu dengan tradisi lokal tanpa merasa dipaksa atau terasing. Mungkin cukup dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 2 dari kelompok. Nah, Ibu ingin menambahkan untuk kelompok 2 ya. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini ternyata adalah yang menciptakan tokoh-tokoh perorangan seperti tokoh Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong dan sebagainya yang merepresentasikan rakyat jelata yang bijak, bukan dewa-dewa. Karena kan sebelumnya Sunan Kalijaga itu berdakwah menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana yang mana itu adalah kisah dari masyarakat Hindu. Baik, pembelajaran kita hampir selesai anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan yang telah apa yang tadi telah Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa Wali Songo itu berdakwah dengan 2 cara, yaitu bil hikmah serta akulturasi budaya. Nah, bil hikmah itu apa sih? Bil hikmah itu adalah dengan cara bijaksana, yaitu mereka menyampaikan Islam dengan kelembutan, terus habis itu dengan lemah lembut, tidak ada paksaan di dalamnya, serta dakwah yang strategis dan tepat sasaran. Kemudian untuk akulturasi budaya tadi, di mana mereka para wali songo tidak menghapuskan budaya lokal serta tidak mengubah budaya lokal itu, tetapi wali songo itu malah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Selanjutnya anak-anak, sekarang Ibu ingin memberikan kalian kuis dengan tujuan adalah untuk mengetes seberapa mampu kalian dan seberapa paham kalian dalam pembelajaran kita siang hari ini. Untuk itu silahkan dipakai HP-nya untuk mengerjakan kuis ini. Silakan di-scan barcode-nya.